Berdoa dimulai. Masih dapat bertemu kembali untuk belajar PPKN. Guys, buku-bukunya sudah disiapkan. Terus apa lagi? Apa lagi ini sudah? Alfa? Gak ada, kosong. Sakit dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hafal kan? Guys, silakan. Karena nyanyi lagu nasional, nyanyi harus berdiri. Semangat, siap. Oke, nanti ya. Ingat arti bela negara. Nah, baca langsung. Ada gak yang bisa ngomong langsung nyebutin tanpa lihat buku? Oke, ya siapa? Ya silakan. Ya, retok tangan. Dari PPKN video pembelajaran, nanti ada video pembelajaran ya. Kalian itu dapat mengetahui apa saja cara-cara ataupun bagaimana cara mempertahankan kedaulatan NRI. Kemudian kalian juga dapat menyimpulkan kegiatan-kegiatan upaya bela negara sesuai profesi dalam lingkungan sekitar atau khususnya di lingkungan Palembang. Seperti itu. Bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok dulu. Itu dari 1 sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2, 3, 4, 5. Ya. Sesuaikan aja. Yang penting Dan ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober tahun 1945 sampai tanggal 20 Oktober tahun 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan PKR dan para pemuda. Peristiwa ini terjadi ketika 400 orang veteran Al-Jepang dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata melakukan pemberontakan dan kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban dari peristiwa ini yang kemudian namanya diabadikan menjadi salah satu nama rumah sakit di Semarang. Untuk memperingati peristiwa 5 hari di Semarang, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan fisik ataupun peperangan. Nah, tadi yang pertama terkait ada insiden bendera di Surabaya. Sumatera Selatan yang terus menurun dan berkembang, kota tertua di Indonesia, lalu terus juga kota yang terus bergerak, akan selalu terlihat salah. Langkahnya terus bergerak mencari sebuah lari yang kencang yang terpercaya demi tercapainya satu tujuan mulia, bahwa yang tinggal, aman, sejahtera, dan usaha. tugas kelompok ini terkait bagaimana
kalian itu menganalisis upaya bela negara berdasarkan profesi di lingkungan. Nah, di sini lingkungan yang ada itu kan lingkungan yang di Palembang, seperti pusat pembelajaran, di sekitaran Sungai Musi, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, jadi nanti kalian silakan cari profesi yang ada di sekitar Sungai Musi atau di pusat pembelajaran, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Terus apa sih kaitannya dengan upaya bela negara seperti tadi? Tadi kan bela negara itu apa? Sikap dan perilaku ya. Bagaimana mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimana sikap kita dan perilaku kita untuk kecintaan terhadap NKRI sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam kehidupan sehari-hari berbangsa maupun bernegara. Nah, jadi cari kegiatan-kegiatan yang dimana itu mendukung adanya upaya bela negara, tetapi sesuai dengan profesi yang ada di lingkungan Sungai Musi, di pusat pembelajaran, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Militer. Apa contohnya PTDS militer? Apa? Contohnya kayak kalau misalnya di lingkungan kampus kita ada menwa, resimen mahasiswa, tapi kalau di lingkungan sekolah kalian itu kayak misalnya ada paskibraka, kemudian ada misalnya OSIS, kemudian ada pramuka, di mana itu bentuk jiwa-jiwa semi militer. Kemudian ada namanya pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Jadi TNI dan Polri itu melakukan bela negara karena dia sikap dan perilakunya dalam mempertahankan NKRI seperti itu kan. Kemudian yang terakhir itu ada namanya pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, jadi apapun profesinya, asalkan itu dapat melakukan terhadap kecintaannya terhadap NKRI. Contohnya profesinya dokter apa? Misalnya penyembuhan orang sakit, di mana telah membantu menangani COVID-19 kan. Kemudian profesi apa lagi contohnya misalnya? Pedagang ya, pedagang misalnya dia menjual kain batik, itu kan salah satu bentuk cinta kita terhadap kebudayaan negara Indonesia.